Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil progres kerja kelompok kami, yang dimana di sini kami membuat sistem deteksi ujaran kebencian. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Muhammad Rizky Ramadhani dan Vidi Satria. Mereka sebagai front-end developer dan pengujian sistem. Selanjutnya ada Rodatul Rizky serta Fatur Azrahman sebagai backend developer. Dan saya sendiri yaitu sebagai pengumpulan dataset serta modeling datasetnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas front end-nya yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Ramadhani. Baiklah, sebelum saya menjelaskan front end-nya, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami memilih proyek sistem ujaran kebencian ini, yaitu perkembangan media sosial dan platform digital di Indonesia menyebabkan meningkatnya penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan konten ofensif. Jumlah data yang sangat besar membuat proses moderasi secara manual menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, diperlakukan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi jenis konten tersebut. Pada proyek ini, digunakan metode deep learning dengan arsitektur long short term memory atau disingkat dengan LSTM, karena mampu memahami konteks dan urutan kata dalam teks. Sistem ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web berbasis Flash, sehingga dapat digunakan secara praktis untuk membantu proses analisis dan klasifikasi teks berbahasa Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan front end-nya. Tujuan aplikasi ini untuk mendeteksi netral atau non-hate, yang kedua hoax, dan yang ketiga ujaran kebencian. Di sini front end berfungsi sebagai antarmuka pengguna, sedangkan analisis dilakukan oleh back end atau API atau predik berbasis deep learning, contohnya LSTM. Di sini struktur utamanya yaitu HTML, menyusun tampilan. Yang pertama header, yang kedua text area, input text maksimal 5.000 karakter, yang ketiga tombol analisis, yang keempat kartu hasil klasifikasi, dan selanjutnya grafik probabilitas, teks hasil normalisasi, informasi kategori, dan footer. Dan yang selanjutnya CSS. Di sini mengatur tampilan modern, yang kedua responsif, yang ketiga animasi, yang keempat warna khusus untuk tiap kelas. Di sini hijau, kuning, dan merah. Selanjutnya JavaScript mengatur yang pertama hitung jumlah karakter, yang kedua validasi input, yang kedua request API atau fetch atau predict, dan selanjutnya menampilkan hasil prediksi dan probabilitas. Dan selanjutnya cara kerja sistem ini, yang pertama user memasukkan teks ke text area dengan klik initiate content analysis. Selanjutnya JavaScript di sini menginputkan validasi, dan yang kedua kirim teks ke endpoint atau predict. Di sini juga backend mengembalikan yang pertama label prediksi, yang kedua confidence, yang ketiga probabilitas tiap kelas, dan yang keempat teks hasil pre-processing. Hasil ditampilkan dalam ikon dan label klasifikasi, progres, probabilitas, dan teks yang sudah dinormalisasikan. Front-end ini berfungsi juga sebagai antarmuka visual untuk sistem klasifikasi teks berbasis AI. Dan yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, backend atau model LSTM, pre-processing dataset.
Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari backhand. Ini adalah struktur backhand yang sudah kami buat menggunakan aplikasi Flash. Dan di sini terdapat labeling yang sudah kami buat. Di sini menggunakan 0 yaitu netral, atau tidak merupakan keujaran kebencian. 1 yaitu hoax, atau tidak diketahui kebenarannya. 2 yaitu hate speech atau ujaran kebencian. Di sini kami juga membuat labeling menggunakan warna, yaitu ketika warna hijau yaitu netral, warna kuning hoax, dan warna merah yaitu hate speech. Selanjutnya labeling yang kami buat juga menggunakan simbol. Tentang netral, ini hoax, dan ini hate speech. Selanjutnya di sini brain loading ketika dia berhasil dia akan muncul di sini. Ketika dia error dia akan keluar seperti ini, error loading model. Yang di bawahnya sama juga seperti yang ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Azrahman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Yang selanjutnya kita masuk kepada text processing function, yaitu text processing function berfungsi sebagai memastikan bahwa input bersih dan konsisten dengan data saat di training. Yang dilakukan yaitu yang pertama adalah mengecek jika teks bukan string atau string kosong. Kemudian fungsi langsung mengembalikan string yang kosong. Kemudian mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Kemudian menghapus URL dengan regex. Kemudian yang selanjutnya ada menghapus hashtag seperti tag dengan regex. Kemudian yang selanjutnya menghapus karakter spesial dan angka. Kemudian ada menghapus spasi berlebih dengan mengganti banyak spasi menjadi satu spasi, yang mana akhirnya adalah teks bersih yang siap di recognize dan dipakai oleh model. Ini merupakan contohnya. Nah, yang selanjutnya masuk kepada fungsi prediction, yaitu fungsi prediction adalah bertugas memproses teks dan mengembalikan seperti predict class, label name, dan confidence. Alur kerja itu yang pertama, jika model atau tokennya belum terload, maka fungsi mengembalikan. Kemudian teks diproses dahulu. Kemudian jika hasil processing kosong, maka fungsi mengembalikan. Kemudian teks bersih dan diubah menjadi urutan angka. Kemudian ada sequence di padding menggunakan pad sequence supaya panjang input ke model diagram. Kemudian model melakukan prediksi
Kemudian yang selanjutnya diambil dari argmax di sumbu kelas. Kemudian yang terakhir jika tidak ada maka unknown. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada flash routes, yaitu flash route hanya merender template sebagai halaman utama, di mana pengguna bisa memasukkan teks untuk dianalisis sebagai from. Ini merupakan bagian alur kerjanya, itu get text from request. Kemudian masuk ke main, masuk pada root atau head, yaitu dipakai sebagai endpoint health check yang berfungsi untuk mengembalikan JSON. Kemudian ada main entry point, yaitu mencetak informasi ke terminal bahwa server flash akan dijalankan di localhost. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Suranindito dengan NPM 22351043. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tentang pengumpulan dataset serta modelingnya. Di sini yang pertama kita install untuk environment-nya. Ada beberapa environment. Selanjutnya di sini kami untuk pengumpulan datasetnya itu menggunakan scraping dari Twitter, yang dimana di sini ada kami buat untuk namanya, untuk nama filenya itu katakasar.csv. Untuk pencarian saya batasin yaitu dari tahun 2020 hingga 2025. Untuk limitnya sini saya limitkan 200 saja. Untuk tokennya saya ambil dari Twitter saya, yaitu di sini. Selanjutnya untuk keyword katanya ini saya ambil untuk dari kata kasar, yaitu seperti ini. Selanjutnya di sini metode scrapingnya yaitu saya menggunakan metode tweet harvest. Sini ada pengumpulannya, maka di sini akan mendownload file CSV yang otomatis kesimpan di sini, kata kasar.csv. Selanjutnya kita masuk ke labeling. Di sini merupakan labeling yang dimana saya pisahkan dulu ada antara kata kasar dan saya labeling headspace dan non headspace. Setelah itu kita masuk ke pre-processing, yang dimana di sini data yang tadi setelah kita label akan kita bersihkan dari ada URL seperti ini, mention, hashtag, angka atau simbol, dan spasi berlebihan kita bersihkan. Maka data yang sudah bersih tadi akan otomatis tersimpan di berita bohong ujaran kebencian .csv yang ini. Setelah itu kita masuk ke tokenisasi. Ini merupakan perintah untuk melakukan tokenisasi. Setelah itu kita masuk ke label mapping, yang dimana di sini ada 3 kelas. Ada netral, saya label 0, hoax 1, headspace 2. Setelah itu di sini masuk ke merupakan perintah trend test split. Selanjutnya ini merupakan model dari algoritma yang kami gunakan, yaitu model LSTM. Yang kami menggunakan model LSTM, dan selanjutnya ini trainingnya sepertinya masih overfitting, maka akan kami perbaiki di tugas akhir nanti. Ini trainingnya
evaluasinya, yaitu di sini ada loss, akurasinya. Selanjutnya ini merupakan confusion metric dan reportnya. Ini merupakan untuk nge-save dari simpan model dari yang sudah model algoritma LSTM tadi kita simpan di model.h5. Dia akan otomatis tersimpan di sini. Setelah berhasil disimpan serta tokennya juga berhasil kita simpan, di sini kita melakukan load model. Kita load modelnya. Setelah load model kita clean lagi data-data atau kata yang tidak perlu, seperti ada HTTP, di sini ada add yang tidak perlu, spasi berlebihan, seperti yang tadi. Selanjutnya kita predict function 3 kelas tadi. Di sini untuk label yang seperti tadi ada netral yaitu non-hack, ada hoax merupakan misinformation, head speech merupakan offensive. Selanjutnya kita tes manual model yang sudah kita proses tadi dan kita training. Di sini saya memasukkan kata bajingan kamu, maka hasil training yang sudah kita lakukan tadi yaitu di sini hasilnya itu headspace. Model yang atau file dan folder yang sudah tersimpan di sini maka akan kita masukkan ke dalam folder di dalam folder project kita. Di sini ada berita bohong, kita masukkan yang CSP tadi, lalu config-nya, modelnya kita masukkan, lalu tokennya juga kita masukkan. Selanjutnya mungkin untuk pengujian sistemnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidi Satria, NPM 2235108893. Nah, baiklah, di sini saya akan menampilkan output dari project yang telah kami buat. Nah, sebelum saya tampilkan di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang kelas-kelasnya. Nah, di sini terdapat tiga kelas, yaitu yang pertama di situ ada neutral. Nah, di sini untuk kata-kata yang terdapat pada netral yaitu di sini ada saya, kamu, dia, mereka, kita, Budi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kelas hoax itu terdapat awas, hati-hati, waspada, viralkan, sebarkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada headspace, yaitu kata-katanya terdapat dasar memang si kelompok orang kaum. Nah, jadi kalau misalnya kita mengetik pada web tersebut yang terdapat kata-kata di sini, nah itu nanti akan terdeteksi bahwasan head comment-nya termasuk ke kelas yang mana gitu, apakah ke hoax, neutral, atau headspace. Nah, baiklah, di sini langsung saja kita uji coba untuk kata-katanya. Nah, di sini saya mencoba mengetik misalnya, nah langsung di klik. Nah, pada kata bajingan kamu, nah di sini terdeteksi yaitu ke kelas headspace. Nah, di sini bisa kita lihat untuk neutral itu sangat rendah sekali untuk persennya. Begitu juga dengan hoax. Nah, di sini yang paling tinggi yaitu headspace, yaitu 99%. Nah, jadi otomatis kata bajingan tersebut termasuk ke headspace untuk kategori atau kelasnya. Nah, baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.